kembali lagi dengan Miss Halina dalam video pembelajaran matematika, tentunya kelas 4. Ingat, ditonton sampai habis ya videonya. Hai semuanya, kembali lagi dengan Miss Halina dalam video pembelajaran matematika kelas 4. Nah, pada video pembelajaran kali ini Miss akan membawakan materi mengenai pembulatan desimal, oke? Nah, pembulatan desimal. Pembulatan bilangan pecahan desimal adalah mengurangi caca bilangan di belakang koma ke bilangan terdekat. Oke? Yang perlu anak-anak ingat, jika ada angka di bawah 5 seperti 0, 1, 2, 3, dan 4 dapat kita bulatkan ke sebelah kiri. Caranya dengan menambahkan 0. Sedangkan jika ada angka 5 ke atas seperti 5, 6, 7, 8, dan 9 dapat kita bulatkan ke sebelah kiri. Caranya dengan menambahkan 1. Mari kita buka buku workbook halaman 52 bagian 1. Gunakan pembulatan untuk membuat perkiraan setiap bilangan. Contoh pertama telah dilakukan untukmu. Mari kita lihat soalnya. A. 24,6 ditambah 14,3. Nah, yang di sini yang akan kita isi hasil dari pembulatan ini. Yang ini akan kita isi hasil pembulatan ini. Dan ini merupakan hasil dari penjumlahan pembulatan ini. Oke. Sebelumnya, Miss akan mengingatkan kembali mengenai ini. Jika ada angka di bawah 5 seperti 0, 1, 2, 3, dan 4 dapat kita bulatkan ke sebelah kiri. Caranya dengan menambahkan 0. Sedangkan jika ada angka 5 ke atas seperti 5, 6, 7, 8, dan 9 akan kita bulatkan ke sebelah kiri. Caranya dengan menambahkan 1. Nah, Miss buat ini agar anak-anak ingat ya. Kembali ke ini, kita fokus untuk ke sini, kita bulatkan terlebih dahulu. Caranya, jika ingin membulatkan, maka kita harus melihat angka di belakang koma. Angka di belakang koma yaitu 6. Sudah? Nah, 6 ini tidak akan kita tulis lagi karena mau kita bulatkan, maka kita coret. Nah, kita lihat 6 ini merupakan angka di bawah 5 atau di atas 5. Nah, kita lihat 6 merupakan angka di atas 5 ya. Jadi, kita bulatkannya dengan cara menambahkan 1. Kita tambahkan 1 ke sebelah kiri. Nah, maka 24 ditambah 1 hasilnya 25. Setelah itu kita tulis hasilnya di sebelah sini 25. Kemudian kita tambah. Nah, sebelah sini kita bulatkan terlebih dahulu ya. 14,3, caranya sama seperti tadi. Kita lihat angka di belakang koma yaitu 3. Kita coret. Nanti kita tidak usah buat yang ini. Nah, kita fokus. 3 itu di bawah atau di atas 5. Nah, kita lihat 3 itu di bawah 5 ya. Berarti cara membulatkannya adalah dengan menambahkan 0 ke sebelah kiri. Menambahkan 0 ke sebelah kiri. Maka 14 ditambah 0 hasilnya sama dengan 14. Nah, kita tulis di sebelah sini angka 14. Kemudian untuk ini kita lihat hasil hitungannya. 25 ditambah 14 hasilnya sama dengan 39. Nah, mudah bukan? Selamat mencoba ya anak-anak. Kita lanjut buka buku workbook halaman 52 bagian 2. Kita lihat soalnya. 2A. Lingkarilah massa yang dapat dibulatkan menjadi 14 kg. Kita lihat soalnya. 13,45 kg, 13,5 kg, 14,5 kg, 14,45 kg, dan terakhir 14,25 kg. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus mencoba membulatkannya satu per satu sehingga kita mengetahui mana yang dapat dibulatkan menjadi 14 kg, kemudian kita lingkari. Nah, cara membulatkannya sama, kita harus melihat angka yang di belakang koma seperti ini.
Jika dia di bawah 5, maka kita harus membulatkannya dari sebelah kiri dengan menjumlahkan 0. Jika dia 5 ke atas, maka kita harus membulatkannya ke sebelah kiri dengan menambahkan 1. Nah, contohnya, misalnya Miss mengambil ini terlebih dahulu, kita bulatkan dulu 13,5. Ingat, kita coret angka 5-nya karena nanti tidak usah kita tulis. Kemudian kita fokus ke 5-nya. Apakah 5 itu terdapat di bawah 5 atau 5 termasuk ke dalam 5 ke atas? Kita lihat 5 berada di posisi di sebelah sini, maka kita harus membulatkannya ke sebelah kiri dengan menambahkan 1. Kita bulatkan dengan cara menambahkan 1 ke sebelah kiri, maka 13 ditambah 1 sama dengan 14. Maka kesimpulannya 13,5 kg dapat dibulatkan menjadi 14 kg. Maka kita harus melingkari 13,5 kg. Seperti ini. Mudah bukan? Kemudian kita lanjut ke soal 2B. Tulislah dua massa lainnya yang dapat dibulatkan menjadi 14 kg. Nah, Miss ingin mengingatkan, jika ingin membulatkannya menjadi 14 kg, maka kita ketahui angka 14 itu yang paling dekatnya adalah 13. Jika anak-anak ingin menggunakan angka 13, anak-anak dapat membuat di belakang komanya dengan angka di berikut ini. Ya, karena itu dapat ditambahkan 1, jadi sehingga bisa hasilnya 14. Misalnya, Miss membuat ini 13,8. Miss dari mana tahu 13,8 itu bisa dibulatkan menjadi 14 kg? Karena di belakang komanya 8, ini 8 ya, 8 di sini bakal bisa ditambah 1 depannya, jadi pasti bisa dibulatkan menjadi 14. Jika anak-anak tidak mau menggunakan angka yang di depan 14 itu 13, anak-anak bisa menggunakan angka 14 yang sendiri. Tetapi untuk di belakang komanya, anak-anak bisa menggunakan angka yang di bawah 5, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke? Mudah bukan? Selamat mencoba. Buka buku workbook halaman 54 bagian 2. Lengkapi tabel ini. Soal pertama telah dilakukan untukmu. Kita lihat tabelnya. Nomor, ini merupakan soal ya. 12,39. Dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Nah, kita fokus ke sebelah sini dulu. Nah, bagaimana caranya, Miss? Nah, Miss ingin kembali mengingatkan mengenai tabel ini. Jika ada angka di bawah 5 seperti angka ini, maka kita harus membulatkannya ke sebelah kiri dengan menambahkan 0. Dan jika ada angka 5 ke atas seperti ini, kita harus membulatkannya ke sebelah kiri dengan menambahkan 1. Nah, kita kembali ke soal yang ini. Kita boleh buat di selembar kertas menggunakan pensil agar kita dapat menghitungnya. Kita tulis soalnya 12,39. Nah, seperti tadi Miss bilang, jika ingin membulatkan kita harus fokus dengan angka di belakang koma. Nah, soalnya kita lihat dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Nah, dia meminta kita untuk membulatkannya ke persepuluhan terdekat. Nah, yang kita sudah belajar mengenai nilai tempat bukan? Ini persepuluhannya yaitu 3. Maka kita akan fokus ke perseratusannya terlebih dahulu. Nah, ini ke 9 ya. 9, kita lihat 9 berada di mana di sini ya. Maka dapat kita bulatkan ke sebelah kiri dengan menambahkan 1. Kita tambahkan 1. Maka 9 ini tidak usah kita tulis lagi, kita coret karena sudah kita bulatkan ya ke sebelah kiri, yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 12,4. Kita tulis di tabel ini. Mengerti anak-anak? Gampang bukan? Nah, Miss akan memberikan satu lagi contoh soalnya. Misalnya 11,11. Nah, caranya sama. Kita bulatkannya ke persepuluhan terdekat ya, maka kita fokus ke perseratusannya. Perseratusannya yaitu angka 1. Nah, 1 itu berada di mana di sini? Maka kita bulatkan ke sebelah kiri dengan menambahkan 0. Kita coret dulu. Nah, karena ini nanti kan kita tidak gunakan lagi, jadi kita coret. Ini hanya untuk lihat penjumlahannya di sini. Ini 1, maka harus ditambahkan dengan 0. Maka 1 ditambah 0 sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 11,1. Mudah bukan? Selamat mencoba.
Kemudian, masih dengan halaman yang sama, tapi kita ke kolom ketiga, yaitu ini, dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Oke, Miss akan kembali mengingatkan mengenai ini. Ini tadi sudah jelas ya. Kita lihat, kita buat soalnya terlebih dahulu. 12,39. Kita bulatkan ke bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang mana? Yaitu yang depan. Ini adalah bilangan desimal. Jika ingin fokus ke bilangan bulat, maka yang akan kita lihat adalah persepuluhannya, yaitu angka 3. Kita lihat 3 berada di mana? 3 dapat dibulatkan ke sebelah kiri dengan cara menambahkan 0. Maka yang 9 ini tidak usah kita tulis lagi, kita coret. 3 juga kita coret. Oke, karena kita harus menambahkannya ke sebelah kiri. 3 itu dengan menambahkan 0. Oke, maka 12 ditambah 0 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah 12. Kita tulis di kolom ini 12. Mengerti? Oke, Miss akan memberikan contoh satu lagi. Kita lihat. 29,99. Bagaimana cara membulatkannya, Miss? Sama seperti tadi, karena dia meminta untuk kita bulatkan ke bilangan bulat, yaitu di sini, maka kita harus melihat persepuluhannya. Persepuluhannya yaitu 9. Maka perseratusannya tidak akan kita lihat lagi, kita coret. Kemudian ini pun kita coret. Kemudian kita lihat 9 itu berada di sebelah sini, maka harus membulatkannya ke sebelah kiri dengan menambahkan 1. Oke, maka tambah 1. 29 ditambah 1 sama dengan 30. Maka kesimpulannya 29,99 sama dengan 30 bilangan bulatnya. Mengerti? Oke, kita lanjut. Halaman yang sama dan soal yang sama, tapi dengan kolom yang berbeda. Kita lihat dibulatkan ke 10 terdekat. Nah, Miss sudah menjelaskan mengenai kolom ini, maka kita langsung saja membuat soalnya. 12,39 diminta kita bulatkan ke 10 terdekat, maka kita harus melihat ke puluhannya. Kita fokus ke sini, maka untuk persepuluhan dan perseratusannya kita coret, tidak kita gunakan lagi karena dia hanya minta kita bulatkan ke 10 terdekat. Maka 2 ini kita ganti menjadi 0. Ingat, untuk khusus ini dibulatkan ke 10 terdekat, maka di belakangnya itu di sininya tetap harus kita ganti menjadi 0 ya. 2-nya kita coret, tetap 0. Nah, kita lihat untuk yang depannya, kita lihat ini adalah angka 2. 2 dapat dibulatkan ke sebelah kiri dengan menambahkan 0. Kita bulatkan ke sebelah kiri, yaitu ke depan, tambah 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 10. Kita tulis di kolom ini 10. Mengerti anak-anak? Jika tidak, Miss akan memberikan satu soal lagi. Nah, seperti ini. Jika ada soal seperti ini, 29,99 dibulatkan ke 10 terdekat. Nah, sama seperti tadi, karena dia meminta kita untuk membulatkannya ke 10 terdekat, kita fokus ke puluhannya. Maka untuk persepuluhannya dan perseratusan, kita coret, ini tidak usah kita gunakan lagi. Dan angka 9 ini akan kita coret dan kita ganti menjadi angka 0. Ingat pesan Miss, karena ini harus dibulatkan ke 10 terdekat, maka di angka kedua ini harus diganti menjadi 0 ya. Kemudian kita lihat untuk depannya, kita lihat ini adalah 9. 9 dapat dibulatkan ke sebelah kiri dengan menambahkan 1. Kita tambahkan ke sebelah kiri atau depan, tambah 1. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah 30. Oke, mudah bukan? Selamat mencoba. Kita buka buku Student Book halaman 96 bagian 1. Bulatkan bilangan desimal berikut ke bilangan bulat terdekat. Kerjakan pada setiap baris. Kita lihat soalnya 6,4. Bagaimana cara membulatkannya, Miss? Kembali Miss ingatkan mengenai kolom ini. Jika ada angka di bawah 5 seperti ini, kita bulatkan ke sebelah kiri dengan menambahkan 0.
Dan jika ada angka 5 ke atas, kita bulatkan ke sebelah kiri dengan menambahkan 1. Nah, kita diminta untuk membulatkan ke bilangan bulat terdekat. Bilangan bulat merupakan ini, maka kita harus fokus ke persepuluhannya, yaitu angka 4. Kita coret, kan dengan kita tidak akan menggunakannya, ini hanya menjadi patokannya, yaitu 4. 4 berada di sini dan harus dibulatkan ke sebelah kiri dengan menambahkan 0. Kita bulatkan ke sebelah kiri atau ke depan dengan menambahkan 0. 6 ditambah 0 sama dengan 6, maka jawabannya 6. Mudah bukan? Kemudian, masih dengan soal yang sama, tapi baris kedua, kita lihat soalnya, 6,45. Kita diminta untuk membulatkannya ke bilangan bulat terdekat. Maka, yang harus kita lihat adalah bilangan persepuluhannya, yaitu angka 4. Maka perseratusannya tidak akan kita tulis lagi, persepuluhannya juga tidak akan, tetapi persepuluhannya adalah patokannya. Kita lihat 4 dapat dibulatkan ke sebelah kiri dengan menambahkan 0. Kita bulatkan ke sebelah kiri atau ke depan, kita tambah 0. 6 ditambah 0, jawabannya adalah 6. Kita tulis angka 6 di sini. Oke. Masih dengan soal yang sama, tetapi baris yang berbeda, kita lihat soalnya 64,5. Kita bulatkan, kita lihat angka per sepuluhannya yaitu 5, kita coret. 5 merupakan patokannya ya. 5, kita lihat 5 berada di sini, dapat kita bulatkan ke sebelah kiri dengan menambahkan 1. Kita tambahkan ke depan atau ke sebelah kiri tambah 1. 64 ditambah 1 sama dengan 65, maka jawabannya 65. Oke, mudah bukan? Selamat mencoba. Kita lanjut dengan student book halaman 96 bagian 2. Tulislah pengukuran mana yang menunjukkan pengukuran ganjil. Kita lihat soalnya. A. 6,45 km, 5,98 km, 6,5 km, 5,5 km, bulatkan menjadi 6 km. Nah, caranya bagaimana, Miss? Kita harus membulatkannya satu per satu terlebih dahulu, jadi kita mengetahui mana pengukuran ganjilnya. Nah, Miss akan kembali mengingatkan mengenai ini. Jika terdapat angka di bawah 5, maka kita harus membulatkan ke sebelah kiri dengan menambahkan 0. Jika ada angka 5 ke atas seperti ini, kita bulatkan ke sebelah kiri dengan cara menambahkan 1. Kita kembali ke soal tadi, kita kerjakan dari yang depan dulu ya. 6,45 km kita harus membulatkannya. Caranya, kita lihat persepuluhannya 4. Nah, kita akan mencoret perseratusan dan persepuluhannya karena tidak akan kita gunakan. Yang ini, yang Miss buat biru ini, hanya menjadi patokannya. 4, kita lihat 4 berada di sini, maka dibulatkan ke sebelah kiri dengan menambahkan 0. Kita bulatkan ke sebelah kiri atau ke depan, kita tambah 0. 6 ditambah 0 sama dengan 6. Oke, selesai. Ini jawabannya 6 km ya, sudah kita bulatkan. Kemudian kita lanjut dengan 5,98 km. Sama seperti tadi, kita harus fokus ke persepuluhannya 9, maka perseratusannya dan persepuluhannya kita coret, karena kita tidak akan menggunakannya. Yang biru ini merupakan patokannya, yaitu persepuluhannya yaitu 9. 9 terdapat di sini, dibulatkan ke sebelah kiri dengan menambahkan 1. Kita tambahkan ke sebelah kiri atau depan, kita tambah 1. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Oke, ini selesai. Kita lanjut ke berikutnya yaitu 6,5 km. Masih seperti tadi, kita fokus ke persepuluhannya 5, tapi tidak akan kita tulis, kita coret. 5 hanya kita jadikan patokan, 5 dibulatkan ke sebelah kiri dengan menambahkan 1. Kita tambahkan ke depan atau ke sebelah kiri tambah 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Oke, ini kita sudah menemukan yang ganjil ya. Oke, nanti baru kita tulis di sebelah sini. Kita lanjutkan dulu menghitungnya yang terakhir yaitu ini 5,5. Kita bulatkan sama seperti tadi, kita fokus ke persepuluhannya yaitu 5. Tapi tidak akan kita tulis, kita coret. 5 ini hanya menjadi patokannya. 5 dibulatkan ke sebelah kiri dengan menambahkan 1. Kita tambahkan ke sebelah kiri atau depan, kita tambah 1. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah,
ini sudah kita buat semua soalnya ya. 6, 6, 7, 6. Nah, anak-anak sudah mengetahui mana yang pembulatan yang ganjil, yaitu ini. Oke. 6,5 km kita bulatkan menjadi 7. Maka di sini yang perlu kita tulis adalah angka yang ini ya. Yang ganjilnya yaitu 6,5 km kita tulis. Mengerti anak-anak? Ingat, yang kita lihat ganjil yaitu 7, yang kita tulis adalah sebelah sininya kita tulis di sini. Oke, mengerti? Selamat mencoba. Kita lanjut student book halaman 98 bagian 1. Bandingkan bilangan desimal, gunakan tanda lebih besar, tanda lebih kecil, dan sama dengan untuk menulis jawaban Anda. Soal pertama telah dilakukan untukmu. Nah, Miss akan menjelaskan mengenai ini terlebih dahulu. Nah, di video sebelumnya, Miss pernah menjelaskan mengenai tanda ini. Tanda ini untuk lebih besar, tanda ini untuk lebih kecil, dan tanda sama dengan untuk sama dengan. Nah, Miss kan sudah memberikan tipsnya. Masih ingat? Jika anak-anak sudah lupa, Miss akan kembali mengingatkannya. Jika anak-anak tidak bisa membedakan tanda untuk lebih besar dan untuk lebih kecil, Miss sarankan untuk membuat sebuah garis seperti ini di depan ini. Nah, lihat ini seperti huruf B. B untuk lebih besar. Oke, kita buat tanda juga satu garis seperti tadi. Nah, ini seperti K. K untuk lebih kecil. Nah, mudah bukan? Nah, Miss akan kembali ke soalnya. Kita lihat soalnya. 2,3 dan 3,2. Nah, kita di sini disuruh untuk membuat perbandingannya. 2,3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 3,2. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Nah, seperti Miss bilang di video sebelumnya, untuk membandingkan angka desimal, yang pertama yang harus kita lihat adalah bilangan bulatnya. Kita lihat angka 2 dan 3. Nah, 2 itu lebih besar atau lebih kecil dari 3. Nah, betul. 2 lebih kecil dari 3. Maka dan ini bisa kita coret. Kita menggunakan tanda lambang lebih kecil seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini memudahkan anak-anak untuk menyalinnya di sini. Maka kita tulis 2,3 lebih kecil dari 3,2. Mudah bukan? Nah, anak-anak paham? Jika belum, Miss akan memberikan satu soal lagi. Seperti ini, 2,3 dan 2,23. Kita bagaimana menulis perbandingannya? Seperti tadi Miss bilang, jika untuk membandingkan bilangan desimal, kita harus lihat bilangan bulatnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat bilangan bulatnya 2 dengan 2. Loh, sama Miss, ini bagaimana? Apakah langsung memberikan tanda sama dengan? Karena ini sama-sama 2? Oh, tidak bisa. Tidak seperti itu. Jika bilangan bulat sama dan di belakangnya masih ada bilangan desimal, yaitu persepuluhannya, nah, kita lihat angka keduanya, yaitu bilangan desimalnya, 3 dan 2. Nah, 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 2? Nah, betul. 3 lebih besar dari 2. Nah, kita coret dannya. Ini memudahkan kita ya untuk di sini. Kemudian kita lihat tadi 3 lebih besar atau lebih kecil dari 2? Ya, 3 lebih besar. Kita buat tanda lebih besar. Tanda lebih besar seperti ini ya. Oke, kita salin di sebelah sini. Maka jawabannya 2,3 lebih besar dari 2,23. Walaupun ini angkanya lebih banyak, tapi karena di persepuluhannya dia lebih besar, maka 2,3 itu lebih besar. Mengerti anak-anak? Mudah bukan? Selamat mencoba! Kita lanjutkan dengan student book halaman 98 bagian 2. Urutkan setiap kumpulan nilai dari terkecil hingga terbesar. Kita lihat soalnya. 2,4, 2,24, 1,42. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, bagaimana caranya, Miss? Caranya sama seperti tadi. Untuk menyusun dari terkecil hingga terbesar, kita harus melihat bilangan bulatnya. Kita lihat bilangan bulatnya, kita bandingkan. Ini 2, 2, dan 1. Nah, kita sudah dapat melihat mana yang lebih kecil. Ya, betul, 1.
maka kita coret yang ini, kita salin. Kita salin 1,42 di sini. 1,42. Nah, sudah, tinggal 2 ini kita bandingkan. Nah, bilangan bulatnya ini 2 dan ini 2. Nah, sama Miss, jika sama kita lihat bilangan desibalnya, yaitu persepuluhannya, yaitu 4 dan 2. Kita lihat mana yang lebih kecil, 4 atau 2? Ya, betul. Yang lebih kecil adalah 2. Maka kita tulis 2,24 di sini. Kita salin 2,24. Nah, tinggal yang sebelah sini. Kita salin ke sebelah ini, karena ini terakhir, maka jawabannya dia yang paling besar, 2,4. Maka kesimpulannya, urutan dari terkecil hingga terbesar adalah 1,42, 2,24, dan 2,4. Mudah bukan? Selamat mencoba ya anak-anak untuk mengerjakan soal latihannya. Baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Oke, ingat rajin belajar, jaga kesehatan ya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.